Ya, Shalom. Aduh, saya sedikit gugup ya. Padahal ya kita sering bertemu setiap hari, tapi tetap saja perasaannya gugup. Nah, ya saya berterima kasih buat kesempatan yang boleh diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk membawakan firman Tuhan. Ya, ini bisa dikatakan hanya renungan singkat ya. Nah, sebelum saya memasuki khotbah saya pada pagi hari ini, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya waktu mau masuk SMP. Waktu saya mau masuk SMP itu, mama saya bilang begini, "Mah, orang-orang loh udah nanya, kamu mau lanjut SMP di mana?" Terus mama saya bilang aja kamu nggak lanjut, berhenti, mau nikah gitu. Aku bilang mau nikah, sedangkan calon aja nggak punya. Gitu. Nah, ketika itu saya bilang, oh kan di deketan rumah saya itu ada SMP, deket, sekolahnya bisa dari rumah. Terus saya bilang, saya sekolahnya di situ aja, ngapain jauh-jauh gitu. Habis itu setelah itu mama saya bilang, kamu nggak boleh dari rumah. Pokoknya kamu harus tinggal di asrama, harus tinggal di asrama. Wah, berat banget ya. Karena pertama saya jujur saja ya, dari kecil sampai sekarang saya itu masih tidur sama orang tua, sama mama. Karena apa ya, nggak tahu ya, nggak bisa gitu loh. Nah, terus di situ saya merasa berat karena saya harus pisah dari mama, pisah dari adik, pisah dari keluarga. Wah, berat banget pokoknya ya. Apalagi itu baru tamat SD loh, teman-teman. Ya. Dan bapak-bapak ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tapi ini suatu pilihan yang berat bagi saya ketika saya harus melanjutkan pendidikan. Kenapa saya harus diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit? Saya diberi pilihan, saya harus tinggal di rumah tapi nggak boleh sekolah. Saya boleh sekolah kalau saya mau tinggal di asrama dan dibentuk di asrama, biar mama saya bilang seperti itu. Ya, pada akhirnya karena saya berkeinginan, motivasi saya itu pengen sarjana, dan saya ingin membuktikan kepada perempuan-perempuan yang ada di tempat saya bahwa wanita itu bukan tugasnya cuma di dapur gitu. Karena di tempat saya besar-besar menikah gitu. Jadi saya ingin membuktikan bahwa itu tuh bukan suatu hal yang sulit untuk wanita, bukan cuma laki-laki saja, tapi perempuan pasti bisa. Dari sini saya berani mengambil keputusan untuk tinggal di asrama meskipun itu kali pertama. Dan perpisahan dengan keluarga itu sulit ya, bukan sulit kayak berat. Tapi kadang-kadang suatu hal yang memaksa bahwa hal itu harus terjadi. Kadang itu memang sulit tapi pasti menuju hal yang terbaik. Baik, sekian cerita saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Nah, saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya akan membaca ayat 3, 8, dan 14. Demikian firman Tuhan, Kejadian 12 ayat yang ketiga. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat yang ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Dilanjutkan ayat yang ke-15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu
untuk selama-lamanya. Ya, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah berpisah demi kebaikan. Wow. Ya, berpisah itu memang suatu peristiwa yang sangat tidak diharapkan ya. Apalagi itu berkaitan dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang memiliki keterikatan batin dengan kita. Pertama keluarga, orang tua, dan saudara-saudara kita. Dan ada satu hal yang paling ditakutkan semua manusia yang berkaitan dengan perpisahan itu kematian. Semua orang takut, aduh, saya takut nanti orang tua saya begini. Bukan itu ya, bukan mendoakan, tapi itu adalah suatu hal yang sering sekali ditakutkan, perpisahan yang paling ditakutkan oleh semua orang. Saya ingin bertanya kepada kita semua yang ada di dalam ruangan ini, ketika kalian datang ke tempat ini meninggalkan keluarga, mungkin ada yang berat hatinya, ada yang ringan, ada yang dengan pilihan sendiri atau dengan keterpaksaan. Banyak ya, saya sendiri juga merasa terpaksa datang ke tempat ini awalnya. Karena mama saya bilang begini, kenapa kamu harus kuliah di sana? Jauh, udahlah dari SMP kamu nggak pernah tinggal di rumah. Kenapa harus pisah lagi? Apalagi di sana mama nggak bisa kunjungi kamu ke sana gitu. Tapi ya, saya bilang begini, saya yakin Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat saya. Doakan saja. Nah, tetapi kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, Abram memberi pilihan kepada Lot untuk berpisah dengan dirinya. Karena ada sesuatu hal yang terjadi di antara mereka. Kita bisa lihat di ayat yang ke 8. Kita baca di sini. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kini kita ini kerabat. Nah, di sini Abram berkata kepada Lot bahwa dia tidak ingin ada perkelahian di antara mereka, apalagi ya mereka ini kerabat atau saudara. Tapi saya merasa juga saya sering bertengkar dengan adik saya ya, kalau dekat, kalau jauh rindu-rinduan gitu. Nah, dari perpisahan Lot dan Abram ini ada beberapa hal yang baik yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Kenapa perpisahan itu baik gitu. Nah, poin yang pertama, kenapa perpisahan harus terjadi bagi Abram dan Lot, yaitu karena banyak kesempatan untuk memilih yang terbaik. Saya yakin ya kita semua di tempat ini pasti memiliki cita-cita yang ingin dicapai ke depannya. Entah itu untuk kehidupan yang lebih baik, tetapi semua orang juga pasti ingin stay home with family. Why? Kenapa? Karena nggak mau berpisah gitu loh, berat. Tapi ada sesuatu hal yang ingin kita capai, ada sesuatu hal yang ingin kita tunjukkan bahwa kita bisa. Seperti kesaksian saya tadi kepada Bapak Ibu jemaat di tempat ini, supaya setiap kita itu memilih yang terbaik bagi kita. Di sini Abram menjelaskan kepada Lot, dia tidak ingin ada perkelahian di antara mereka. Dia tidak ingin hubungan dia dengan Lot itu rusak hanya karena masalah tempat. Nah, ini kenapa di ayat yang ke-8 Abram berkata bahwa negeri ini luas dan saya tidak ingin ada perkelahian di antara kita, apalagi kita kerabat. Di sini Lot memilih untuk berpisah karena itu yang terbaik bagi dia. Karena itu yang bisa menjaga kekerabatan mereka
Bahkan dia memberi kebebasan kepada Lot untuk memilih. Jika Lot ke kanan, maka Abram akan ke kiri. Jika Lot memilih ke kanan, maka Abram memilih ke kiri. Begitu pilihan yang begitu luar biasa ya yang diberikan kepada Lot, yang diberikan oleh Abram. Karena ya itu, supaya tidak ada perkelahian. Nah, poin yang kedua, kenapa perpisahan Lot dan Abram itu harus terjadi? Poin yang kedua adalah karena Allah ingin menyatakan pemeliharaannya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-15 sampai 17. Di situ kita Bapak Ibu jemaat simak sendiri di dalam Alkitabnya bahwa di sini ketika Lot memilih yang terbaik dari negeri yang dilihatnya, Abram tetap saja mengiyakan, memberikan itu semua kepada Lot. Dan bahkan dia menerima tanah yang ya tidak terlalu baik dari apa yang Lot pilih. Di tempatnya Lot pilih itu banyak airnya, lembahnya juga bagus gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada kita semua di sini, kita pasti sering mengeluh, ya kan? Pertama mungkin karena biaya kuliah, biaya sehari-hari, kita pasti sering mengeluh karena itu. Ya saya sendiri juga sering ya. Kadang saya, aduh Tuhan, kok saya begini ketika saya di tempat ini, kok saya begini begitu, gitu. Saya merasa saya tidak dilawan Tuhan. Tapi ketika saya ingat-ingat lagi dan beberapa hari berjalan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi di sini meskipun Abram menerima yang tidak terbaik dari apa yang telah mereka putuskan berdua antara dia dengan Lot, tapi Tuhan berfirman kepada Abram di ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Di sini berkat Tuhan begitu luar biasa ya kan bagi Lot juga, bagi Abraham juga. Tapi bagi Abraham itu lebih lagi gitu loh. Kenapa? Karena ketika Lot memilih yang terbaik dari tanah yang ada di negeri itu, dan Lot mendapatkan yang tidak baik, tapi Tuhan berfirman kepadanya bahwa dia akan memelihara, dia akan menyertai, dan dia akan memberikan semua yang ada di depannya kepada Abraham. Nah, jadi begitu juga kita di tempat ini. Meskipun kita tidak mendapatkan yang terbaik, tapi percayalah Tuhan memberikan itu pasti punya tujuan. Nah, karena Tuhan tahu bahwa apa yang diperlukan itu pasti, apa yang diperlukan Abram pasti dia kehendaki. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, seperti seperti Abram harus meninggalkan negerinya dan dia harus berpisah dengan keluarganya, itu pasti punya kebaikan, pasti itu menuju hal yang baik, dan di situ juga pasti Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya. Jadi ketika kita diperintahkan Tuhan untuk berpisah misalnya ya dengan orang-orang terdekat kita, percayalah pasti ada suatu hal yang terbaik yang ingin Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Karena Tuhan mau memberi kita kebebasan untuk mendapatkan yang terbaik. Dan serta Tuhan akan membiarkan kita untuk mendapatkan dan merasakan pemeliharaannya yang luar biasa. Mungkin sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa.